Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya pagi ini ya, dengan Sri Mulyaningsih. Hari ini kita berada pada kelas yang berbeda dengan minggu yang lalu. Untuk pertemuan yang kedua pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang tektonisme, magmatisme, dan vulkanisme. Kompetensi mata kuliah yang akan kita capai adalah untuk memahami hubungan tektonisme, magmatisme, dan vulkanisme, memahami mekanisme pembentukan magma dan alirannya ke permukaan bumi. Baik, kita mulai saja ya hari ini. Jadi minggu lalu itu kita sudah membahas tentang gunung api. Apa itu gunung api? Yaitu bahwa gunung api itu adalah suatu bukaan yang kemudian bukaan itu dilalui oleh magma hingga ke permukaan bumi. Jadi dalam hal ini syarat untuk terbentuknya gunung api itu adalah harus ada celah yang membuka, ya, celah yang membuka, tidak boleh menutup celahnya. Kemudian memungkinkan celah itu dilalui oleh fluida, entah itu fluida seperti air, koloid, atau fluida semiplastis, atau mungkin dalam bentuk benda padat plastis. Lalu massa plastis itu atau massa cair itu melalui rekahan itu hingga ke permukaan bumi, lalu muncul di permukaan bumi sebagai gunung api, ya. Jadi secara tektonik, ada beberapa hal yang terkait dengan pembentukan gunung api, yaitu satu, zona busur vulkanik. Ya, di semester 4 lalu kalian sudah mempelajari tentang proses-proses tektonisme yang menghasilkan tepian-tepian lempeng aktif, ya. Tepian-tepian lempeng aktif itu antara lain itu adalah pada zona di mana bisa menghasilkan busur vulkanik. Ya, jadi di situ ada zona busur vulkanik. Di dalam zona busur vulkanik itu ada yang terbentuk oleh penunjaman lempeng samudra di bawah lempeng benua, menghasilkan busur vulkanik dengan magma Ca alkalin, lalu bisa terdiferensiasi menjadi K alkalin. Lalu ada lagi busur vulkanik yang dibentuk oleh penunjaman lempeng samudra di bawah lempeng samudra, menghasilkan busur kepulauan. Oke ya. Kita kembali lagi ke sini ya. Jadi tepian lempeng yang lain adalah tepian lempeng pasif. Kalau tadi adalah tepian lempeng aktif, maka di sini adalah tepian lempeng pasif. Seperti apa tepian lempeng pasif? Yaitu pada zona pemekaran. Pada zona pemekaran bisa berada di kontinental dan bisa berada di oseanik. Kalau yang di oseanik biasanya akan menghasilkan zona spreading, kemudian membentuk gugusan punggungan tengah samudra atau oceanic ridge. Sering pula orang menyebut sebagai MORB, Mid Oceanic Ridge Basalt. Mengapa dikatakan sebagai Mid Oceanic Ridge Basalt? Karena ada basalt, ada batuan beku yang menyusun pada bagian mid oceanic itu di tengah-tengah samudra, ya, di tengah-tengah samudra. Mid oceanic ridge komposisinya adalah basalt. Kenapa kok di situ terbentuk basalt? Nanti kita akan bahas. Lalu ada continental dan oceanic hotspot, ya, continental dan oceanic hotspot, yaitu titik panas yang dibentuk oleh mantel plum, ya, uap panas dari mantel kemudian naik ke permukaan seperti lilin
yang kemudian melelehkan batuan di sekitarnya hingga membentuk magma. Karena ada mantel pelum yang lubang tadi, maka kemudian di situ terbentuk magma baru, ya, magma baru. Bisa berupa magma toleit, bisa berupa magma sosonit. Kalau kemudian menghasilkan magma toleit itu encer, ya, maka kemudian akan muncul ke permukaan bumi membentuk gunung api dengan tipe gunung api perisai karena magmanya encer. Kayak apa perisai gunung api? Besok kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian pada kontinental, jadi titik panas tadi berada di bawah lempeng benua, ya. Kalian tahu bahwa titik leleh lempeng benua itu lebih rendah dibandingkan dengan titik leleh lempeng samudra. Lempeng benua tersusun atas batuan-batuan yang terdiri atas granit yang CSI-nya tinggi, ya, SiO2-nya tinggi. Kemudian ada filosilikat, ya. Batuan-batuan filosilikat yang merupakan batuan sedimen karstik yang di dalamnya juga terdapat titik leleh yang rendah. Berapa itu? Bisa jadi itu adalah 600, bisa jadi itu adalah 500 derajat Celcius langsung meleleh. Nah, ini membedakan antara oseanik dan kontinental. Jadi kalau yang oseanik tadi lempeng yang meleleh yang mana? Yaitu batuan-batuan yang menyusun pada lempeng oseanik. Kalian tahu bahwa komposisi lempeng oseanik itu hampir sama dengan komposisi yang menyusun lapisan mantel, ya, hampir sama. Komposisinya adalah ultra basa, very high mafic minerals, jadi sangat tinggi komposisi Fe dan Mg. Sementara untuk yang kontinental itu sangat tinggi akan komposisi Si-nya, Si dan Al. Ya, Si dan Al tentu tidak sama dengan Fe dan Mg. Sehingga ketika keduanya meleleh, maka yang dihasilkannya pun juga berbeda dengan titik leleh yang berbeda pula. Di kontinental, karena komposisinya adalah granitik, maka yang nanti akan terbentuk adalah magma tipe riolitik, ya, tipe riolitan. Kalau yang di oseanik tadi, yang meleleh adalah basaltik, ya, basaltik. Jadi berbeda, satu riolitik, satu basaltik. Yang satu encer, yang satu kental, ya, viskositasnya tinggi. Jadi implikasi yang dihasilkan oleh keduanya pun juga berbeda, ya, implikasinya berbeda. Aktivitas vulkanisme yang dihasilkannya pun juga berbeda, ya. Yang ketiga adalah gunung api belakang busur, ya, gunung api belakang busur. Jadi ketika ada proses penunjaman lempeng samudra di bawah lempeng benua, itu kadang-kadang itu akan menghasilkan patahan dari lempeng yang menunjam. Nah, patahan ini seperti kalian makan kerupuk yang masuk ke dalam sup, ya. Di dalam sup ada kuah panas, ya. Ada kuah panas sehingga kemudian kerupuknya meleleh. Tapi tidak meleleh semua, ya, tidak meleleh semua. Saripatinya aja yang meleleh. Tetapi masih ada bagian-bagian yang tersisa di situ. Dan ini akan mempengaruhi rasa dari sup itu. Ya, akan mempengaruhi rasa dari sup itu. Jadi, rasa berikutnya yang terjadi itu adalah rasa kerupuk. Jadi, sup rasa kerupuk. Nah, sama dengan itu. Jadi, magma yang terbentuk pada posisi ini itu tidak lagi magma encer yang asalnya dari mantel bawah yang kemudian terakumulasi pada bagian astenosfer atau hasil pelelehan partial melting yang terbentuk pada saat itu. Jadi itu adalah campuran antara partial melting dengan magma asal bawah. Hasilnya adalah magma sosonit. Apa itu magma sosonit? Magma sosonit adalah magma yang tinggi kandungan FeMg-nya tetapi mengandung Si
yang rendah, K-nya tinggi, tapi SI-nya rendah, FEMG-nya juga tinggi. Ya, jadi SI-nya biasanya kalau yang K alkalin yang normal ya, hasil diferensiasi dari Ca alkalin yang normal itu memiliki komposisi Si dan K tinggi. Ya, high K dan Si biasanya punya komposisi mineral K feldspar. Ya, K feldspar. Lah yang ini tidak. Yang ini komposisi silikanya rendah tetapi komposisi kaliumnya tinggi. Ya. Jadi yang membedakan itu. Hasilnya bukan lagi mineral K feldspar nantinya ya. Yang dibentuk adalah mineral-mineral void ya, feldspatoid ya. High K but low silica ya, high K but low silica. Contohnya adalah nefelinsinate ya yang dibentuk batuannya. Atau misalnya kalian ketemu batuan sosonetan ya yang dengan mama sosonit tetapi berkomposisi intermediate itu ya. Itu contohnya adalah leucit. Ya, leucit itu adalah sebenarnya mineral feldspar ya, mineral feldspar. Tetapi silikanya rendah. Ya, silikanya rendah. Tetapi kaliumnya tinggi. Coba saja kalau kalium tinggi, silika tinggi, maka yang terbentuk adalah feldspar. Ya. Tetapi karena K-nya rendah, K-nya tinggi, S-nya rendah, maka yang terbentuk adalah feldspatoid. Ya, feldspatoid contohnya adalah leucit. Oke. Yang kelima adalah gunung api tipe lain, contohnya adalah sea mounds dan table mounds. Mar, cone, cinder cone, tuff cone, tuff rings. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu ini. Apa itu sea mounds dan table mounds? Apa itu mar? Apa itu cinder cone ya? Endapan cinder atau kerucut cinder. Apa itu tuff cone ya? Apa itu tuff ring ya? Tuh, ya. Oke. Jadi ini adalah tektonik lempeng dengan adanya sebaran gunung api yang dijumpai di muka bumi kita saat ini. Jadi gunung apinya yang berwarna kuning ya. Gunung apinya yang berwarna kuning. Kemudian plate boundary-nya itu yang berwarna coklat krem. Ya, jadi di sini ada beberapa bagian ini ya. Yang merah-merah ini adalah gempa ya, pusat-pusat gempa. Kemudian yang warna kuning ini adalah gunung api. Ya, ini adalah sebaran gunung api. Itu. Ya, jadi tadi kita sebut ini sebagai ring of fire ya, ring of fire. Jadi posisinya di situ. Jadi hubungannya apa antara tektonik, volkanik, dan magma? Hubungannya banyak ya, hubungannya banyak. Jadi gunung api tidak akan terbentuk tanpa ada tektonik. Magma tidak akan terbentuk tanpa ada tektonik. Jadi magma bisa muncul ke permukaan jika ada tektonik yang membentuk rekahan yang membuka. Rekahannya harus membuka. Kalau rekahannya menutup tidak bisa lewat. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi oke, seperti apa sih tektonik itu? Jadi ini ada gambar tentang sebaran-sebaran gunung api. Yang paling kiri adalah spreading ridge volcanism ya. Spreading ridge volcanism itu kalau yang slide tadi itu ya, sebelumnya ini itu adalah yang ada daerah-daerah zona-zona di spreading. Contohnya tadi ada di sepanjang Mid-Oceanic Ridge Basalt, Atlantic Mid-Oceanic Ridge Basalt. Kemudian ada Indian Plate ya, Indian Oceanic Ridge ya. Atau ada juga yang di sebelah timur itu adalah Australian. Lalu di sebelah timur Indonesia itu ada Pacific ya. Jadi itu ada di spreading ridge volcanism. Jadi kalau kita lihat ya, gunung api ya, tadi syaratnya gunung api minggu lalu ya kita sudah bahas. Syaratnya gunung api itu adalah harus ada celah yang membuka dengan dibentuk oleh gaya ekstensi ya, gayanya ekstensi. Ada celah yang membuka, celah menutup tidak bisa gitu, ya.
Kemudian celah itu harus menghubungkan antara sumber magma dengan permukaan bumi. Ya, harus menghubungkan sumber magma dengan permukaan bumi. Boleh nggak kalau tidak menghubungkan? Ya nggak bisa. Nanti magmanya nggak naik ke permukaan. Ya boleh saja magma itu celah itu sangat dalam gitu ya. Dalam sekali dan sangat lebar terbukanya. Tetapi kalau tidak menghubungkan magma dengan permukaan bumi, ya nanti tidak akan ada aliran. Ya, tidak akan ada aliran magma. Yang ada ya hanya rekahan saja. Tidak terbentuk vulkanisme. Jadi syaratnya itu ya. Kemudian yang kedua adalah composite of stratovolcano, itu terletak pada tepian lempeng aktif ya. Tadi kan ada pasif dan aktif ya. Pasif itu ada di spreading ya, spreading ridge volcanism. Yang aktif itu ada di subduction ya, ada di active continental margin atau ada pada active margin ya, tepian lempeng aktif. Di tepian lempeng aktif di situ ada zona subduksi menghasilkan partial melting. Lalu terbentuklah rekahan celah dari hasil partial melting, kemudian muncul ke permukaan membentuk gugusan gunung api. Ya, membentuk gugusan gunung api. Yang terakhir sebelah kanan itu adalah shield volcano yang dibentuk oleh hotspot ya, dibentuk oleh hotspot. Jadi ada sumber panas, lalu sumber panas itu menghasilkan uap panas, lalu terjadilah mantel pelum ya, lalu mantel pelum itu melelehkan bagian-bagian yang berada di atasnya. Lalu terbentuklah magma. Magma naik ke permukaan oleh celah, kemudian muncul ke permukaan dalam bentuk gunung api. Jadi kealamian dan keterdapatan gunung api. Gunung api tersebar pada tepian-tepian aktif, zona subduksi di busur gunung api dan busur kepulauan, kemudian di lempeng benua dan lempeng samudra, punggungan tengah samudra atau oceanic ridge itu tadi dikatakan sebagai pasif ya, sebagai passive margin ya, passive margin atau tepian lempeng pasif. Lalu ada di hotspot. Gunung api berhubungan dengan tektonik yang bahkan pada hotspot ya, ini sudah saya jelaskan minggu lalu ya. Nah, ini saya ulang nanti. Oleh gaya ekstensi. Lalu berlaku hukum the present is the key to the past. Jika saat ini gunung api dapat dijumpai pada lempeng aktif, maka tektonisme yang terjadi pada sejak masa pecahnya Pangea menjadi Laurasia dan Gondwana gitu ya, maka disitulah proses vulkanisme berlangsung ya. Pada saat itulah proses vulkanisme sudah berlangsung. Jadi sejak proses tektonik berlangsung ya, sejak proses tektonik berlangsung. Nah, ini kembali lagi saya naikkan lagi ya, ini tektonik lempengnya. Di mana busur vulkanik berada? Yaitu berada pada cincin api dunia. Itu ada di Indonesia, Filipina, Jepang, Korea, sisi barat Afrika, Italia, dan sebagainya. Kemudian pada Oceanic Ridge, MORB itu ada di Pacific, Atlantic, Indian Ridge ya, Southeast, Southwest ya, ada di Southeast, ada di Southwest gitu. Ya. Yang mana sih? Ini nih. Ini adalah Mid-Oceanic Ridge ya. Ini Mid-Oceanic Ridge. Sampai di sana. Ya. Oke. Ini juga Mid-Oceanic Ridge ya. Ini juga Mid-Oceanic Ridge. Ini adalah Atlantik. Kemudian ini juga ada Antartika ini. Lalu di sini juga ada. Nah, tuh. Itu adalah Mid-Oceanic Ridge. Ada Indian ya, Southeast Indian. Ada Southwest Indian.
lalu ada di Atlantik, ya, ada di Atlantik, ada di Pasifik. Oke, gitu ya. Nah, ini ada volcanic arc, ya, itu ada di cincin api. Kemudian ada fissure volcanism, itu ada di spreading, ya, ada di spreading, ya. LNA, plate subduction. LNA plate subduction, ya, itu ada di posisi busur kepulauan. Jadi pada penunjaman lempeng samudra di bawah lempeng samudra, ya. Lempeng samudra di bawah lempeng samudra. Biasanya mahmanya tipenya adalah mafic sampai intermediate, berupa intrusi, ya, ada yang intrusi, ada yang ekstrusi, ya. Kalau yang ekstrusi menghasilkan vulkanisme, yang intrusi menghasilkan plutonisme. Jadi minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa pada bagian, ya, pada area-area yang jika di dalamnya ada proses magmatisme, tetapi jika magmanya tidak menjangkau hingga ke permukaan bumi, maka yang terbentuk adalah intrusi atau pluton, ya, intrusi atau pluton. Tetapi jika menjangkau hingga ke permukaan bumi, maka yang dihasilkan adalah vulkanisme, aktivitas gunung api, ya. Apakah setiap pluton atau intrusi itu akan berasosiasi dengan vulkanisme? Tidak selalu, tapi vulkanisme sering berasosiasi dengan intrusi. Kenapa? Karena di sepanjang jalan itu, ya, magma kan asalnya di dalam bumi. Kemudian akan muncul ke permukaan, ya, selama itu terjadi rekahan, maka ya disitulah ada aktivitas magmatisme yang jika menjangkau hingga permukaan bumi maka akan menghasilkan gunung api. Tapi jika tidak, ya sudah, maka di situ hanya ada intrusif, ya, intrusif. Yang kedua adalah plate divergent, ya, pada bagian pemekaran lempeng, ya, pemekaran lempeng. Pada bagian pemekaran lempeng, di bagian pemekaran lempeng di situ ada intrusi dan ekstrusi basaltik, ya. Intrusi dan ekstrusi basaltik. Pada semester 4 kita sudah bahas ada kompleks ophiolite, ya. Ophiolite itu ada di bagian bawah, terdiri atas batuan-batuan ultramafic yang terdiri dari dunit, peridotit, ya, wehrlit, lerzolit sampai dengan gabbro. Itu kalau intrusinya. Kemudian sampailah ke permukaan, jadilah basalt. Yang basalt itu kemudian mengalir kemana-mana, membentuk gundukan-gundukan seperti bantal, sehingga disebut sebagai pilolava atau lava yang berstruktur bantal, gitu ya. Jadi kemunculan magma di sini, ya, kemunculan magma di sini itu bisa berupa partial melting, ya, pelalahan batuan yang ada di dalam lapisan mantel, ya, mantel naik kemudian melelehkan batuan-batuan di atasnya, rising magma, sehingga kemudian bercampur antara rising mantle tadi ke permukaan dengan magma yang menyusun lempeng samudra. Tapi ingat bahwa komposisi lempeng samudra dengan magma asal mantel itu tidak terlalu jauh berbeda, sehingga nanti munculnya pun juga menjadi batuan-batuan ultramafic, ya, ultramafic, ya. Ultramafic itu antara lain adalah basalt, ya, basalt ultra basa atau ultramafic basalt. Itu ada di plate divergent, ya, pada samudra oceanic. Yang ketiga adalah hotspot volcanism, ya, ada basaltic intrusion dan ada basaltic extrusive, ya, intrusi dan ekstrusi. Nah, di hotspot pun juga ada itu, ya. Jadi ingat bahwa hotspot itu terbentuknya dari mantel pelum, ya, mantel pelum. Mantel pelum itu adalah titik panas. Titik panas bukan aliran magma, ya, tetapi panasnya saja, uap panas dari mantel itu.
yang kemudian naik shoot gitu ya, naik, kemudian melelehkan batuan-batuan yang dilalui oleh panas itu hingga menuju ke permukaan. Lalu di situ akan terjadi pelalahan karena sudah ada panas ya, kemudian melelehkan, dan hasil dari pelalahan itu muncul ke permukaan bumi sebagai batuan gunung api. Kalau sebagian di antaranya sudah mengkristal, kemudian membentuk padatan, maka di dalamnya ada campuran massa plastis dan massa cair gitu ya, maka akan membentuk lava AA. Ya, lavanya kental ya, agak kental. Namanya adalah lava AA. Tetapi kalau tidak terjadi itu ya, tidak terjadi proses kristalisasi di dalam tubuhnya, maka yang terjadi adalah lava encer, terbentuklah lava pahihi ya, pahihi itu tulisannya pahui-hui ya. Yang keempat adalah continental plate subduction ya, mafic to felsic intrusion, kemudian mafic to felsic extrusive ya. Jadi ada zona subduksi, lempeng samudra menunjam di bawah lempeng benua ya, lempeng samudra menunjam di bawah lempeng benua. Di situ terbentuklah magma ya, magma yang kemudian akan terakumulasi di dalam reservoir magma, lalu magma itu akan terdistribusi ya ke permukaan melalui dapur-dapur magma ya, dapur-dapur magma ini yang kemudian memasakkan magma yang selanjutnya dikeluarkan atau diekstrusifkan ke permukaan bumi menghasilkan gunung api. Nah, masing-masing gunung api punya karakter sendiri-sendiri. Ini teknisnya ya, jadi kontinental, kemudian bertemu dengan oceanic, lalu di situ ada proses melting, hasil meltingnya akan menghasilkan magma, lalu magma muncul ke permukaan bumi, jadilah gunung api. Nah, kalau yang upwelling ya, dari astronosphere upwelling, itu upwelling magma ya, magmanya itu menghasilkan uap panas naik ke permukaan ya. Jadi karena ada arus konveksi gitu ya, karena ada arus konveksi di dalam larutan magma, kemudian masing-masing ke permukaan, mengalir ke permukaan, menghasilkan mantel pelum. Ya, mantel pelum ini kemudian melelehkan batuan yang ada di atasnya hingga kemudian menjadi magma baru. Ya, magma baru ini kalau yang terpanaskan adalah kontinen, maka itu menghasilkan riolitik dasitik ya, riolitik dasitik magma. Dasitik hingga riolitik. Tetapi kalau ada di lempeng samudra, maka itu yang dihasilkan adalah batuan-batuan ya, dan batuan yang meleleh penyusun lempeng samudra. Oke, seperti apa cara terbentuknya magma? Ya, magma itu bisa terbentuk secara empat cara di sini ya. Ada 4 hal yang bisa kita cermati. Yaitu yang A ini ya. Ini A itu ada di sini. Ini A. Kenaikan suhu T pada kondisi P dan X yang konstan ya. Terjadi peningkatan suhu, tapi tidak terjadi peningkatan tekanan. Jadi tekanannya sama ya, tekanannya sama tetapi suhunya meningkat. Maka di situ terbentuklah pembentukan magma. Contohnya adalah di dapur magma. Ada di dapur magma. Ada aliran panas ya, aliran panas jadi magma yang asalnya dari bawah, dari konduit ya, atau dari cauldron atau dari reservoir magma, kemudian menuju ke titik pelelahan. Nah, di situ akan terjadi proses pelelahan batuan sebagian ya, batuan ini yang kemudian akan bentuk reservoir magma. Reservoir magma itu yang kemudian akan naik ke permukaan, menuju ke permukaan, tetapi kalau tidak sampai ke permukaan membentuk dapur magma. Reservoir magma kadang-kadang sama dengan dapur magma, tetapi di beberapa kasus itu satu reservoir magma bisa menjadi sumber dari beberapa gunung api. Yang kedua itu adalah yang B. B itu letaknya di sini. Ini adalah B. Ya. Ini juga B. Jadi B itu ada di bagian bawah ya, di atas lapisan atmosfer. Penurunan tekanan P pada T dan X yang konstan itu decompression ya. Terjadilah decompression. Jadi tekanannya menurun drastis. Jadi kalau sudah ada rekahan gitu ya. Jadi tadinya kan sempit
Ya, tadinya rekahannya sempit, kemudian makin lama makin melebar, melebar, ya. Otomatis begitu ada celah melebar, ya di situ akan ada aliran magma gitu. Aliran magma ini kemudian menggerus kanan kirinya, nggak lurus dia, ya. Jadi si magma itu tidak berhenti, bukannya dia berhenti di jalan, tetapi dia butuh teman. Yang namanya orang lewat kan pasti akan berinteraksi satu ke kanan dan ke kiri gitu kan, akan say hello dulu, ya, say hello, kemudian dapat kawan, diajaklah si kawan itu untuk sama-sama bermigrasi ke permukaan bumi, ya. Itu prinsipnya. Jadi ada proses decompression, penurunan tekanan secara drastis, tetapi tidak merubah suhu dan X-nya, ya, suhunya, ya. Suhu dan komposisi kimia. Yang ketiga adalah perubahan komposisi kimia pada suhu dan tekanan yang tetap. Ya, suhunya tetap, tekanan juga tetap, tetapi komposisi kimianya berbeda. Oleh apa itu? Biasanya itu oleh penambahan CO2 dan H2O. Ya, jadi kalau kita gesek-gesek tangan itu letaknya ada di sini. Ya, di zona subduksi, ya, di antara partial melting ada di Benioff, ya, lempeng yang ditunjang. Jadi kalau dibesarkan posisi ini ke atas ini, yang di sini. Di bagian bawah itu ada peridotit, ya. Kemudian di sini juga ada gradien geothermal, tetapi gradien geothermalnya sudah tidak ideal, ya. Kalau idealnya kan peningkatan kedalaman 100 meter, maka akan terjadi peningkatan suhu sebanyak 3 derajat dan peningkatan tekanan sebanyak 1 atm gitu, ya, seperti itu. Minum dulu, ya. Dan di situ, di area ini, itu yang terjadi adalah penambahan CO2. Ya. Penambahan CO2 dan H2O. Di mana letaknya? Yaitu pada palung laut, ya. Palung laut. Di palung laut itu ada komposisi CO2. Dari mana CO2-nya? Dari organisme. Dari mana H2O-nya? Dari laut. Nah, kalau kita gesek-gesek tangan kita gitu, ya, gesek-gesek terus, gesek-gesek terus, yang ada adalah panas, ya, hangat dulu. Nanti lama-lama setelah hangat ada tumbuh keringat, ya. Setelah ada keringat, nah ini sudah mulai nih, keringatnya sudah muncul. Nah, tuh sudah keluar nih daki. Ini warna-warna putih, warna hitam-hitam ini adalah dakinya, partial meltingnya. Jadi karena ada penambahan CO2 dan H2O, ya, CO2 dan H2O, CO2 gas, H2O air, itu, ya. Oke, ya. Nah, ini yang terjadi mekanisme bentukan magmanya. Jadi ada beberapa hal di sini, ya. Ada granit, wet granit, dry granit, kemudian ada dry basalt, wet basalt, gitu. Berbeda. Jadi kalau wet granit, ya, wet granit, granit basah, granit yang basah, itu granit basah itu punya komposisi air, ya, ada komposisi air dan komposisi CO2, ya. Nah, komposisi air dan CO2 ini itu menghasilkan suhu yang lebih rendah. Suhunya kan tadi dibilang tetap, ya, suhunya tetap. Jadi enggak terlalu ada perubahan yang signifikan di sini. Cuman kedalamannya aja, ya, kedalamannya selalu bertambah gitu. Jadi titik lelehnya begini kurvanya. Ini adalah titik leleh semua gitu. Pada kedalaman 0 derajat 0 meter, ya, 0 meter itu pada suhu 800 derajat Celcius itu mencair, ya, meleleh. Untuk yang wet, yang basah, ya. Sama yang dry juga, yang dry tanpa ada air, ya, tanpa ada air dan gas, itu juga meleleh pada suhu 800 derajat. Tetapi pada kedalaman yang lebih dalam, itu makin ke kedalaman 10 km, itu suhunya tidak lagi 800 derajat, tetapi mendekati 700 derajat Celcius, itu sudah meleleh. Tetapi yang wet,
yang wet pada kedalaman 10 km ini suhunya ya sekitar 900 derajat ya. Itu ada di plus minus 900 derajat. Itu kalau yang kering. Jadi tanpa air. Jadi suhu 700 derajat belum apa-apa dia. Belum meleleh itu yang dry. Tetapi kalau yang wet sudah. Jadi ini menandakan bahwa ada hubungan antara menambahan air ya, fluida ya, air dengan penambahan gas yang menyebabkan cepatnya pelelehan batuan. Ya, pelelehan batuan sama dengan basalt ya juga. Basalt, dry basalt dan wet basalt juga sama. Kemudian di sini di gambar ini juga ada melting olivine heat pada wet basalt ya. Ini nih yang wet. Kalau di sini kan nggak ada wetnya, yang basah kan nggak ada. Ini nih wetnya di sini, ya wetnya di sini. Kalau yang ini yang dry, ya yang dry. Untuk yang dry itu suhu pada 1000 derajat Celcius itu baru meleleh ya, 1000 derajat Celcius itu baru meleleh. Sedangkan yang wet itu suhu pada 500-600 derajat Celcius ini sudah meleleh ya. Jadi nampak di sini ada perbedaan yang signifikan antara yang wet dengan yang dry, yang basah dengan yang kering. Kenapa berbeda? Karena basah airnya tadi ya, komposisi H2O itu akan mempercepat proses partial melting. Sedangkan kalau yang dry karena tidak ada air, maka di situ ya melelehnya nanti-nanti gitu, tidak meleleh. Di mana ada proses partial melting itu ada pada decompression melting. Ya, pada decompression melting itu di situ ada magma yang berasal dari bagian bawah kerak bumi. Ini adalah bagian bawah dari kerak bumi, ya. Posisi ini adalah bagian bawah dari kerak bumi. Kemudian juga ada di bagian atas mantel. Jadi magma itu berada tidak sepenuhnya berada di bagian mantel, tetapi juga berada di atasnya juga, gitu ya. Jadi di sini ada perbedaan suhu, tekanan, dan formasi. Lalu strukturalnya dalam mantel dan kerak menyebabkan magma terbentuk dengan cara yang berbeda. Magma terbentuk dengan cara yang berbeda. Ini posisi pada partial melting di atas lapisan astenosfer atau pada bagian mantel di oceanic crust ya, pada spreading ya, mid oceanic ridge gitu ya. Di posisi ada di sini. Peleburan dekompresi dibentuk oleh gerakan magma mantel bawah menuju kerak bumi secara konveksi. Di mana konveksinya? Di sini, di bagian paling bawah. Ini adalah arus konveksi. Nah, itu di situ posisinya ya. Arus konveksi. Kemudian area bertekanan rendah selalu memiliki titik leleh lebih rendah daripada area bertekanan tinggi. Pengurangan tekanan di atasnya disebut dekompresi. Ya, ini yang disebut sebagai dekompresi. Jadi di sini ketika ada dekompresi, maka terjadi proses melting terhadap kanan kirinya. Lalu akan memperkaya magma. Lalu akan muncul ke permukaan bumi menghasilkan celah-celah di sini ya. Ini ada celah-celahnya dan celah-celah ini dilalui oleh magma. Nah, peleburan ini terjadi pada batas divergen. Magma mengapung dan mengisi ruang bertekanan lebih rendah, melelehkan atap mantel. Kolom batuan panas tersebut bergerak dari mantel bawah yang bertekanan tinggi ke lapisan kerak bertekanan lebih rendah. Mekanisme ini dikenal sebagai dekompresi. Dengan waktu jutaan tahun dapat menghasilkan gugusan gunung api. Ya, gunung apinya apa? Fissure atau celah. Oke, jadi gunung api dibentuk oleh celah tektonik yang dilalui oleh magma hingga menjangkau permukaan bumi. Dapat dijumpai pada tepian subduksi, divergen, dan celah hotspot. Ketiganya dipengaruhi oleh tipe magma yang mekanisme bentukannya berbeda. Subduksi
oleh mama parsial melting secara kimiawi, divergen, pelayaran dekompresi dan arus konveksi, dan hotspot, pelayaran dekompresi magma sosonitan. Oke ya, jadi ini pertemuan kita yang kedua ya. Apa hubungan latihannya ini adalah apa hubungan tektonisme, magmatisme, dan vulkanisme. Kemudian sebutkan tepian-tepian lempeng dalam teori tektonik lempeng yang dapat memunculkan gunung api. Dan apa jenis gugusan gunung api yang dibentuknya dan di dunia dapat dijumpai di mana. Oke ya. Terima kasih atas atensinya dan mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi pada pertemuan yang ketiga dengan topik bahasan yang berbeda ya. Selamat pagi.